nyata-nyata ternyata itu adalah milik orang lain. Belum ada ibarat yang mengatakan selain mustahakon itu bisa masuk ke darabul mabit seperti halnya rusak. Kapan-kapan minggu on perusahaan yang tengah jalan tak terima itu habis nanggung itu belum ada ibarat. Jadi itu ada mujaratul ilhaq. Nah, kalau itu hanya ilhaq di situ mestinya ada farik antara mabit dan darabul mabit dengan yang ada di kasus ajir ini. Karena di dalam kasus ajir sendiri oleh syariat sudah diberi wanti-wanti, ada undang-undang tersendiri antara itlaf dan talaf terkait apa yang menjadikan dia. Nah itu saya rasa perlu coba enten pancian berarti satu Pak, minta apa jenenge penjelasan juga saja sebenarnya. Pasukan ajir ya, orang yang disewa. Terus senyewon itu kan sembayar Pak. Nah, niki bae Imam Mustari. Ingkang sinten? Mustajir senyawa. Burung cerita ongkir senang ongkirnya dia kirim nanti misalnya. Tadi bebas, mulai mau tadi mati. Cuman kan lagi mengenai konsep harafiah tadi itu berawal dari bahasanya akal. Bahasanya haram ya, katakan. Itu absada itu atau akal ngabuatan aja. Barang sing dikon gawe mau ternyata rusak sing sakat. Jadi bahasa absada itu rusak nih barang. Bahasa sakat itu kan apa itu? Jadi kan absada itu kan kalau kelapaan nah ini sing sebenarnya sing enten ibarat fatali faizan kan kodaksi apa itu kan mafhumnya kan mestinya kan ada ini pelawasnya ibarat pendukung ini makanya gendang ladang nanti al-aslu idal hamadiyah al-madmunati biduman asali wa yustamatu al-milku fiha ila waqti wujubi duman idza kana al-mamluku mimma yajibu tamallukuhu bitarodi wa indal imamil qurasyi wa abi abdil asy-syafi'i radhiyallahu anhu al-madmunatu lakum aku biduman. Dan ini tusiru hadhil qaidah anal asla al-mustaqirra indal hanafiyah anna man domina syai'an bisa babil wasbi awil itlafi fa innahu yamlikuhu wa yustamatu milkuhu li hadha syai'i ila waqti wujubi doman alaihi idza kana ma dominahu mimma la yajuzu ayyam likahu illa bitarodi fa idza wujida at-tarodi ba'da wujubi doman faqad malaka al-ghasibu awil mutlifu al-madmuna min waqtil ghasbi aw waqtil itlafi li annahu waqtu wujubi doman alaihi indal imam Syafi'i radhiyallahu anhu fa inal madmunati la tumlaku bidoman bal la yajuzu tamallukuha illa bitarodi fi aqdin masyru'in. Tapi saya nomor 15 ini kita mausu'ah qawaidul fiqhiyah mausu'ah al-qawaidul fiqhiyah. Oh, masuk akal. Dulure fiqhiyah itu. Nggih, masuk al-qawaidah. Al-qawaidul fiqhiyah. Saya kira cukup ya, Hanafi ternyata ada kekurangan dalam segi terdirinya. Kalau yang tadi konsep Darul Mabit itu walaupun saya menjangkau kekajiannya, tapi ternyata itu bukan hanya mustahak saja, tapi aib itu ulama juga ada. Ibu di Majmu' ini. Coba putusnya kapan Bu Aida? Setelah baca ini. Inqalat zaminu zamintu laka daroka mayal hakuka fil mabi'i au zamintu laka daroka mabi'i li kulli aibin tajidu fihi falahu ayyarji'a bisamani ala zamini wajhan wahidan wa kadzalika in hadasa indal mustari aibun
waqad wajada bihi aiban falahu ayyarji'a bil arsi ala dhamin di anna zamanahu yaqtadi dzalik wa in domina darokal mafi au uhdata dunawi fahallahu ayyarji'a bisaman ala dhamin idza wajada bihi aiban au bil arsi idza hadasa indahu aibun akhar fihi wajah. Sehingga mestinya ya, kalau lihat dari ibarat ini sudah tidak memakai konsep hak lagi. Ternyata zaman dalam rumah itu tidak hanya ketika mustahak itu ya, tapi di sana ada aib pun itu bisa didomani. Walaupun toh saya juga masih janggal itu tanpa akad bisa atau tidak, hanya sebatas peraturan pemerintah itu bisa atau tidak. Itu tadi kalau Pak Komisi itu kan langsung berani itu bisa. Jadi ya memang nggak kenal, tapi kalau masih janggal terkait hal itu. Dosen, sebenarnya ini dari 3 pihak, 1 penjual, 2 penyedia jasa, yang ketiga mustari atau pembeli ini telah terjadi kesepakatan. Ketika sewaktu-waktu barang ini rusak, pasti yang tanggung jawab adalah pihak penyedia jasa. Terbukti penyedia jasa apapun dan pembeli telah sepakat mengansurasikan barang, setiap yang dikirim itu berapa persen selalu diansurasikan. Artinya untuk antisipasi nanti ketika ada klaim dari pihak mustari, pihak penyedia jasa ini sudah siap kapan ketika ada klaim untuk menggantinya. Berarti dari 3 pihak, baik itu penjual, penyedia jasa ataupun mustari, sudah sepakat nanti yang mengganti adalah pihak penyedia jasa. Dengan demikian, artinya ketika baik ini sudah melepas barang, berarti dia sudah lepas tanggung jawab. Artinya maka hubungan dia dengan barang ini sudah berpindah kepada penyedia jasa. Jadi kalau bicara tentang kesepakatan, 3 orang ini, 3 yang terlibat dalam urusan ini, baik CND, CND ataupun pos ataupun yang lain, prosedur klaim, prosedur penggantian itu semuanya sudah tertera. Berarti intinya ketika penjual sesuai permintaan pembeli ingin dikirim lewat ini sudah sepakat. Ya, ketika blog itu dengan konsep domain dan pemakai tadi, blog itu karena sudah terjadi kesepakatan 3 pihak ini bisa kita aplikasikan di dalam kasus ini. Artinya berarti kan itu jumlahnya sudah tiga ini sudah. Tapi kan itu belum ada dan itu akarnya belum ada. Menurut yang disampaikan itu, apakah di dalam kasus kita itu ada asuransi memang yang tertera yang itu disepakati oleh pihak terkait maupun itu ada di aturan. tapi maksudnya kan enten Shopee enten itu asuransi kerusakan barang sedangkan itu tambah berapa ribu ada nominalnya. Nah ini ada seperti demikian apa enggak? Semua di Bukalapak juga ada. Bukan maksudnya kasusnya sing ada bahas itu ada asuransi tambahan biaya loh. Kalau kita sudah menggunakan barang seperti yang dikatakan lagi, itu sudah kesepakatan 3 pihak itu. Sebelum kita masuk ke sana itu sudah diberikan seperti kolom yang isinya aturan. Dengan disodorkan aturan yang ada di situ, terus kita siap enggak untuk mewakilkan barang kepada pihak biro jasa itu. Sudah siap, itu semua risiko sudah ditanggung. Dan biayanya juga mahal. Jadi ketika seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita dari pihak
pelaksana biro jasa ini sudah ada uang, dikatakan waktu operasional itu untuk sebagai pengganti. Mungkin dari itu barang itu digaransikan kepada pemerintah. Sehingga itu ibaratnya yang seperti itu. Terus dari kita, adakah barang Pak Joro itu bisa mengambil dengan sendirinya itu ada pada ibaratnya buat masuk. Jadi kalau gak ono, seandainya dimogokkan saja bagaimana? Misalnya, ya itu kan, silotulil bizamnya tidak ada. Kalau itu nanti ditambahi, kalau tambahan biaya asuransi malah kayak aneh, kan ya? Kudu ini kalau tambahan biaya kan dulu. Nah ini bahas soal selanjutnya saja dimulai dari awal kan malah kami jadi langsung nomor tunggal. Sebenarnya siapa pemilik barang tersebut, bolehkah bagi Pak Jono atau karyawan yang lain untuk mengambilnya? Jadi keputusannya adalah mauquf. Ibu bisa lagi? Itu saya kira langsung dibahas nomor 2 saja. Tapi memang ada musuhnya itu bagusnya nomor 2. Sahabat sakit mulus mungkin pakai nomor dan musuhnya pakai. Setuju monggo. Perlu ada sifat apa jangan wani bahwa orang itu yang ada. Karena tidak ada sifat di antara kedua belah pihak. Ini kan Mungkin Pak Slamet yang bisa menyampaikan sifatnya ada. Kesepakatan itu sudah kesepakatan. Bahasanya kesepakatan, kalau kita tanya seibet ya, yang jelas setiap perusahaan itu punya aturan main. Jadi penjual yang menggandeng ini mesti kalau dimiliki tetap baiknya karena belum sampai ke mustari kejanggalan itu. Karena kan mau diberikan dosa biaya lah. Tapi kalau tetap milik baik sehingga sebenarnya dirumuskan mengikuti ibarat yang ada itu sakit. Jadi ketika misalnya mengikuti Hanafi misalnya dirumuskan seperti ibarat sakit. Ketika ada usaha maka bisa dimiliki dan sebagainya. Ketika tidak ada usaha maka tetap menjadi miliknya sakit. Kalau ada usaha ini semua benturan sunat misalnya sakit. Cuma secara prakteknya kan betul tertera. Betul-betul sakit terpraktekkan daripada rumusan muspro macam. Berarti kan dipraktekkan kan berarti pos itu semuanya masih punya tanggung jawab. Padahal undang-undang itu tidak berbicara begini. Nah, daripada nyemplungin uang rokok mending meneng-menengan aja atau nanti. Apa yang ngoten kira-kira? Ngomongin kaca nih. Aja ngomongin aja nyemplung rokok nanti. Terus ditok dhewe nyemplung rokok nanti. sing mayu adu nopo kan ben itu
daerah asli listrik kan tidak bermasalah dan mulai karena ini kok sing maju apa bayan. Maksud saya kan sangat terpakai dan nasional sebenarnya. Itu sudah sangat yuadu. Harus jangan praktek dan terjadi dan disetujui. Kalau dia juga antara mereka dengan rapatnya itu apa yang bisa kita bicarakan. Bukan terakhir, jadi belum setuju. Pulau sendiri tidak berani itu karena tidak ada sendoknya. Kalaupun diikutkan mengatur, ibarat yang kesana belum ada. Oke, mengaturnya jadi tidak bisa dirubah. Tapi yang dibangun masuk alat bicara. Misalnya itu juga belum ada ibarat. Kalaupun misalnya melu ulama jenisnya sendiri adu bayan. Dan ini termasuk ulu adu bayan yang dikatakan mereka ulama atau tidak masalah bayan. Soalnya kalau konsep juga itu kan ada wujud jinak itu ada wujud apa dan bayan yang ini kan taruh itu akan mudah bisa. Kalau ini bisa. Deminya kayak itu apa-apa hal itu juga bisa mengatakan mudah kalau dia tidak. Ini kan adu itu ibarat kalau maksud kalau ini. Sajane wonten ibarat setunggal tok inna ma'aka kaya jadi fi berbeda kan selesai. Sajane apa ini? Kalau ada kecelakaan pun dianggap kecelakaan masuk itu dulu. nggak usah tak demikian alasannya kan ada kecelakaan kecil terakhir banyak rusak, berarti ya sudah berisiko bagi orang yang bekerja nggak panen kan seperti itu. Nah ini dan ternyata ibaratnya menuntut untuk dibilang misalnya ini kan juga rekaman betul kan kalau kan gitu mau itu kan kondisi ilmiah gitu. Ketika ada ibarat yang istilahnya supaya meskipun dalam praktek tapi disampaikan dengan contoh yang tadi disampaikan lakum laku al-manfaat ya lakum laku jadi barang-barang tadi kan tidak bisa dimiliki oleh pos. Berarti kan yang masih dalam proses itu tadi kembali pada proses jual beli sendiri adalah bahwa sebelum ditangkap kobet oleh mustari barang itu adalah masih milik AF. Sehingga kan ditanya Pak Status ini milik siapa? Jawaban pikirnya tanpa memandang keterpakan tidak dalam konteks kantor kita. Kan ada ibaratnya ini masih miliknya Pak. Melihat bahwa waktu melakukan matmuna. Nah, mereka jangan yang sama ini artinya kalau tetap nanti kita perpanjang ya panjang lagi. Ini artinya besok satu kali masih ada belum nanti. Ini intinya kalau contoh yang paling sulit yang nanti tetap dari rumus tetap ini mau ya mau nanti kalau diperpanjang ya tetap ibaratnya Mau dulu dibahas pertanyaan tadi namanya biar lebih siap ya. kita share mau Kita share mau. kita share Gimana? Gimana? Pertama, kenapa kepengen dalam masyarakat tetap kalau kita ingin bahwa sebenarnya kan menjawab itu secara fikih, bukan lihat konteks yang terpakai dalam kantor pos. Pertama, kalau bagi hukum berapa di domain itu baik, ya. Wa maknahu anahu lau talima lau talima. Karena ini ulama itu masa waktu masa pokok atau Maksudnya ini terus kami sebenarnya itu rumus sudah setuju. Cuman kayak dari Gus Riko dulu artinya komunikasi rokok maksudnya. Ini agak sulit prakteknya. Gitu Pak, kayak Syafi'i kan alam tumlaku bintuman dari kaidah ini contoh-contohnya yang tadi seperti Bapak bacakan tadi itu. Loh, kalau dipraktekkan dalam masalah ini ajir selaku yang disewa merusakkan barang, tapi barang rusak jangan ajir Pak.
kan ngoten di kekuasaannya aja kemudian diganti. Nah, pemilik dari barang yang rusak yang telah diganti itu siapa kan ngoten to. Oke, lain kali konsepnya al-madmunat tumlaku bidoman Syafi'iyah Hanafiyah yang memiliki sengganti. Dan sengganti sinten kan kantor pos, pos gitu, pos, tapi dia pos. Nah, akhirnya karena pos nggak satu orang banyak orang, pekerjaan itu kok mengambil lagu oleh orang kan nggak tahu akhirnya, wong milih pos. Jadi mengulangi 1 jam yang lalu. lagi. Hanafiah di luarnya Hanafiah itu pun tak wacana bersorry mau Lagi. Yang ini kan satu cekap tadi. Lagi. Terus kok dari mana ini kok? makanya muga diwaca ini akhirnya dimatur. Cara orang diwaca itu jelas iki sumber-sumber. Nggih. Lah kan sampun katon pertelo bahwasanya yang namanya al-madmunat laku laku bindoman itu matanya ala wujud bindoman. Makanya prakteknya penggosip awil lumut lift. Jadi bahwa kon sorry musoroh wonten terus Allah sangat mau. Nah, yang dia pun tekan itu akhirnya orang rumus kalau ini dibawa ke Hanafiyah itu tidak berani karena memang nggak pas dalam dengan kasus salah satu kasus di Yang kita mungkin itu bisa dimasukkan di catatan ketika memang ada unsur itlaf baru itu masuk sesuai dengan ibarat. Nah kita kan yang tadi yang kita bahas yang belum klik itu yang belum hadir adalah yang mana itu tidak ada fi'lul itlaf tapi hanya ta'al. Nah, sementara kalau disetujui oleh apa yang dijawabkan Gus Ismail artinya ini bukan perkara yang harus kita harapkan Pak. Rumah sekolah loh sesuai dengan ibarat bisa ya sesuai dengan dari Gus Isna tadi kita jawab seadanya malah nanti kita beri pengertian sebenarnya kalau rumusan gini tidak maksudnya mulai itu rada ngomongin rumus yang dimana rawan itu jadi kita jawab sebenarnya ini tetap milik baik sesuai dengan ibarat Syafi'iyah sehingga dari pihak pos jika ini memiliki harus menjalankan akad baru dalam rangka untuk tamalluq itu kita beri solusi hanya kita beri solusi kita jawab sesuai barat ketika ingin mengambil kita beri solusi kemudian karena jawabnya sudah itu insya Allah selamat dunia akhirat. Lagi kata tadi ketika barang yang telah dibeli itu dipegang oleh ajir kata gitu. Nah, niki domane mustaqil terus sinten? Ten ajir napa ten bae? Ten ajir. Nah, ten ajir nggih. Betul itu kok ketika kita menyampaikan barang itu harus sesuai dengan prosedur yang disampaikan oleh pihak ajir. Mungkin cara peletakannya barang mau barangnya gampang pecah. Dan ternyata ketika menyampaikan itu tidak bahaya, akhirnya pihak ajir membawanya itu ya sewenang-wenang akhirnya rusak itu ya mungkin seperti itu yang menanggung tetap bahaya. Jadi ketika menentukan itu harus sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh pihak ajir. Terus yang mengirimkan mungkin bahasanya barang-barang yang tidak dirahasiakan untuk sampai ke situ akhirnya tidak sesuai dengan kriteria barang kekuatan barang itu terus ada pihak ajir itu cara membawanya itu ceroboh akhirnya muncul rusak. Itu seperti itu kemungkinan yang menanggung tetap baiknya. Kalau sudah prosedur rusak kan dicek kan ya nggak langsung dioper itu dicek dulu barangnya seperti apa terus kemarinnya bagaimana cara menyimpan menyampul itu bagaimana terus diletakkan seperti ini dan sebagainya itu tidak rusak. Nah cuma soal ini jelas barang itu dari awal itu dibawa oleh orang pengantar di situ kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan dan rusak
Nggih. Lah dikake semua ganti sinten? Ya penanggung domainnya. Ajiri. Iya. Ajiri apa bae? Penanggungnya. Domainnya. Ah, tapi domainnya ajir. Iya. Wis terus kita bahas dari sini mawon, Pak. Lagi itu. Ketika ekspedisi ke ekspedisi. Uangnya parkir ya wis genah, kon parkir udah genah. Bapak tunggu tekem. Niku fatalifan nopo faat rafan. fatalifan. Nah itu belum ada ibaratnya. Benar gitu. Oh, Anda berarti yang samawiyah gitu, Pak. Iya. Nah, iya. Yang Hanafi, Jos punya ini. Oke, tentang deskripsi kecelakaan, iya, tapi bentuknya kecelakaan kan perkara nah, makanya kami tadi itu kalau memang belum ada ibaratnya ya jangan dipaksakan. Kan maksudnya itu dijawab separuh Atau itlaf dirumuskan separuh. rumuskan komplit juga bisa, nanti yang kalah Atau dirumuskan komplit dengan fase semua misalnya. Ingat, Pak, ketika dari perumus mengajak kita untuk memilah dari kaidah al-marfu'at laku bidoman, ketika bidoman ifsatnya ini apa? Bikosti ambiguity yang utama bilbi lagi enggak ada maksudnya tadi jelasin rusak, Pak. Kang ngaten lah rusak ini karena penggawean ini ceroboh ngoten atau tidak ceroboh karena perkara liya kan ngoten. Ini betul banget. Lah niku lek minggu kula nggih boten wonten kepilan, Pak. Lah ibaratnya ngoten, Bapak, mabuk kula ngoten. Maksudnya nggih. Mabuknya ngoten. Mafhumnya itu yang sulit diterapkan. mafhuman ini angel, Pak. Masuk gitu udah mau ada mafhumnya ya. Soalnya lek enten anu Belum tadi itu sudah kita tambah kasih saja terkait dengan yang tidak sengaja. Kalau Rasulullah kalau antara saja dengan yang kita setuju bahwa seperti ada kalimat dan ada yang bilang waktu kita terus kalau bil kolam huruf al kolam itu al murad bil kolam kolam taklif duna kolam komat di anahu min khifabil waqti fayajibu komarul mutlaq. Dia buat Meskipun ini kan sebetulnya kan huruf al kolam dalam bab yang kecelakaan itu seorang yang tidak sengaja itu kan tadi dia kan tiga hal loh. Pertama kalau dia nakif ada satu sobi ada balik majbur ada nakif tidak masuk ke sini. Tapi padahal ini kan orang-orang ini kan luwih nemen ing dalem orang yang dolim. Mari kita antara wong sing sadar memakai di situ kita bahas. Dengan ini kenal mungkin orang masuk sini. Kalau masalah itu. Ini mawon ajar empat Gus kamu bagi kesannya anu mungkin Kalau untuk dipaksa begitu misalnya itu belum nanti ada undang-undang model. Di catatan fikihnya, misalnya kita ikut Syafi'i, di catatan fikihnya itu ketika ada keadilan, ketika tidak ada keadilan, dan itu semuanya tidak ada dimiliki. Misalnya ketika mengikuti fikih begini, fikih Syafi'i, kemudian ada peraturan pemerintah yang apapun bagaimanapun keadaannya tetap wajib diikuti misalnya. Itu sinkronasinya bagaimana? Kan juga betul. ketidaksengajaan itu masuk doma. Tidak membahas ketidaksengajaan ini. Jadi ketika nanti ada peraturan pemerintah, tadi kan juga belum kita bahas. Terus kemudian peraturan pemerintah ini tidak berhubungan dengan konsep fikih syarat fikih. Itu sinkronasinya bagaimana? Ini kan juga butuh ibarat ini berarti tiga macam-macam hampir rumah sekolah itu sehingga kalau memang belum ada ibarat sampai di sana ini bisa kalau panggung saya begini kalau ini setempat dengan
wong gitu. Jadi rumusannya sisih surga maksudnya. Coba contoh satu orang. Sementara kita cek mana dulu. Alhamdulillah, bismillah. Deskripsi yang kedua ini yang lebih membutuhkan dipikir oleh Bapak. Duduk istirahat dan tasyahud di dalam irsyadul ibad pada bab makruh sholat diterangkan bahwa makmum melakukan julusul istirahat sementara imam tidak melakukannya. Ada juga permasalahan lainnya yaitu imam sholat yaitu imam sholat ketika baca tasyahud cepat kemudian salam, sementara makmum yang dalam bacaan tasyahud yang belum selesai kemudian menyelesaikan tasyahudnya dan ditambahi doa kemudian salam. Jarak antara salam imam dan makmum kira-kira 2 menit. Dan nanti janggalan tentang soal dan BC sana pulang ada betul. BC sana pulang. Kalau jangan di pertanyaannya bahwa di nomor itu deskripsinya kan di situ istirahat terus satunya tasyahud. Itu di dalam. Jadi ada 2 kejanggalan. Kejanggalan yang pertama itu adalah ketika imam tidak duduk istirahat, ini makmum itu katanya bisa terlibat oleh sejelas-jelas ini makruh untuk duduk. Kemudian yang tasyahud ini masalah lain, jadi juga tidak memandang makruhnya, cuman mungkin lebih menanyakan boleh tidak sih makmum itu salamnya tidak jangkanya itu lama dari imamnya, jadi seperti itu. Karena nah ini dulu sebelasannya tidak hadir. Puji sangat jelas. Oh gimana Pak? Itu dari Pak Yai Nasruddin sebenarnya. Coba saya Ya, kejadian itu memang ada. Terus yang membawa adalah Panjenengan Pak Yai Nasruddin. Memang seperti yang tertulis di situ, setelah imam itu salam, si makmum tadi tetap mempertahankan